Balik sini Pak, balik sini. Ya, di sini. Geser dikit kita ke kelas. Ya, Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain yang sebenarnya. Dan lebih dulu, saudara saksi. Jadi tadi saudara saksi kan sudah menerangkan berbagai macam hal, sudah komplit sebenarnya. Tapi kami sebagai penggugat tentunya ingin tahu lebih dalam lagi. Pertama-tama yang ingin saya ketahui adalah setiap mahasiswa kan pada masa saudara saksi kuliah itu kan pasti ada yang namanya transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu apakah saudara saksi juga perlihatkan ke Bareskrim? iya, Disita atau tidak? tidak, Ada fotokopi? ada, Bisa ditunjukkan? bisa. Boleh yang tidak? Saksi bilang saya siapa? Maju, silakan. Itu loh, tangan apa enggak? Berapa SKS? Itu berapa SKS? Total Ada yang tulisan tangan enggak? Halaman 2 di belakang kan ada itu. Nah, totalnya kan ada. tulisannya diketik ya, bukan tulisannya diketik. Ketik ya. Tulisan ini ini jawabnya SKS-nya 200 lebih. Nanti komentar. Jadi siap. Iya, siap. Nah, di sini nanya sedikit boleh? Terkait di sini, karena kalau tidak kami tanyakan di sini nanti kami tidak paham. Iya, silakan. Untuk ini apakah nilai kredit SKS-nya? Iya. Dapat di Mas, Hadi. Zaki, Boleh kami catat dulu majelis. iya, catat, pakai catatan itu. Catatan. Kalau boleh dipoto aja. Iya. Perbandingan itu tuh. Tiga SKS itu ini berapa juga? Tiga. Ini tiga ya. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. 3 SKS 24. Terus kemudian yang bernilai 4 SKS. Di sini lembar pertama itu sudah, lembar kedua itu yang 4 SKS 1, 2, hanya 2.
Sudah Bapak, sudah kan? Sampun. Di jumlah bro, kan orang transkripnya nanti kita tidak punya bukti transkrip nilai. Punya. Berapa? Totalnya berapa? Kita. Ya silakan Pak. Ya, lanjut. Ya, sebentar ya mulia, kami mau menghitung terlebih dahulu. Seratus enam puluh pas. Baik, kami lanjutkan ya mulia. Sesuai dengan transkrip nilai yang saudara tunjukkan di depan majelis hakim dan kami, itu tadi kita total jumlahnya 160 SKS. Mohon maaf, saudara saksi apakah mengetahui SKS yang sudah dilalui oleh teman saudara yang bernama Jokowi? Tidak tahu. Sudah pernah diberitahu oleh Bareskrim? Tidak tahu. Seandainya saudara, teman saudara satu angkatan yang sama-sama menempuh, yang sama-sama angkatannya itu menempuh 220 SKS, sekitar 220 SKS itu apakah mungkin? Kalau di dalam petunjuk program studi S1 itu, Ya. itu untuk sarjana itu hanya diwajibkan 160 SKS. Hanya 160 SKS Yang diwajibkan yang wajib. Berarti kalau mengambil lebih dari itu, dia seorang mahasiswa yang bagaimana? saya tidak tahu. Ya, udah lanjut yang lain. Saya lanjutkan. Ya. Berarti 160. Ini sesuai dengan apa yang kami ajukan kemarin, juga SKS-nya sekitar 160. Kemudian transkrip yang saudara saksi tadi tunjukkan itu ditulis atau diketik? Jadi itu dulu waktu saya minta transkrip nilai ini, waktu saya mau melamar kerja, itu pada bulan Maret. Ya. Bulan Maret tahun 1986. Jadi setelah wisuda, saya waktu melamar kerja itu ada dibutuhkan transkrip, saya minta ini. Nah, ini yang diberikan. Transkrip ini. Di situ kalau saya perhatikan, sebetulnya belangko ini sudah ada. Belangko ini sudah ada, tinggal diisi nilainya. Kita mata kuliah ini nilai kita berapa? Dia hanya mengisi itu. Nah, isinya ini diketik secara manual. Kalau seandainya ada yang ditulis tangan, menurut saudara? Itu yang ditulis tangan itu memang ada di dalam berkas itu untuk dosen pembimbing. Jadi bahan evaluasi dia. Ya. Berarti bukan nilai transkrip yang Diberikan. kepada mahasiswa. Saya tidak meminta itu. Ini pun transkrip ini kalau kita tidak minta itu tidak dikasih. Ya. Kalau kita minta mengajukan baru dikasih. Nah, saya tidak mengajukan yang itu. Berarti ada dua bentuk transkrip ya, yang diketik dan ditulis tangan. Yang saya tahu karena saya punya juga itu yang tulis tangan itu adanya di dalam berkas saya di fakultas itu hanya untuk evaluasi dosen pembimbing pembimbing akademik. Dia mengevaluasi karena tadi kan saya katakan misalnya sarjana muda itu harus memenuhi kriteria ini, berapa SKS sudah 120 atau belum. Nah, dia evaluasi pakai itu, dia catat dia. Oke, saya sederhanakan saja. Saudara saksi kan tadi sudah dijelaskan di awal kan bekerja di Dinas Kehutanan. Pastinya kan saudara saksi dulu menempuh yang namanya seleksi administrasi dan lain sebagainya. Yang saudara berikan kepada dinas atau penyelenggara seleksi itu yang transkrip yang ditulis tangan atau yang diketik? Saya memberikan itu yang ini. Yang itu berarti. Ya. Berarti dapat saya asumsikan itu yang saudara terima kan begitu? Ini yang saya minta. Yang diminta. Saya minta ke fakultas, minta transkrip nilai diberikan ini. Kenapa saudara tidak meminta yang tulis tangan? Saya hanya meminta apa yang diberi itu yang saya terima. Berarti saudara tidak meminta yang nilainya dengan tulis tangan itu. Tidak, tapi saya tahu di berkas saya ada itu. Berarti Di berkas UGM yang disimpan di fakultas itu Baik. ada. Di fakultas. Lanjut aja. berarti bisa
dimunculkan dua model transkrip nilai. Sebetulnya bukan dua, karena ada teman saya juga berbeda juga dia punya. Diketik atau di Diketik yang ada simbol UGM itu juga ada juga yang lain. Tetapi dalam hal ini kami menemukan itu memang lazimnya diketik, karena kami punya beberapa berkas kemarin yang kami teliti itu diketik semua. Tetapi yang ditulis itu kan yang kami curigai, kan begitu. Itu hanya untuk evaluasi dosen pembimbing. Ya, Udah jawab aja yang saya lanjutkan. Tadi saudara saksi bilang kan untuk program sarjana muda itu di Fakultas Kehutanan kan tidak ada. Tetapi apakah ada program evaluasi secara periodik seperti itu? Ada, tadi sudah saya sampaikan tadi. Bukan tidak ada program sarjana muda itu ada. Itu kan disebutkan situ program sarjana muda dalam kurung S1 bawah. Baik. Pengertian. Karena dia terintegrasi dengan S1 sarjana. Ya. Berarti ada sarjana muda, kemudian apabila pengertian saya mohon koreksi saksi, apabila nanti dia tidak memenuhi nilai itu gugur, apakah begitu? Saya tidak tahu, tapi dia harus memenuhi itu, apakah dia gugur atau dia harus mengulang lagi, memperbaiki nilainya. Oke. Karena bisa juga dia memperbaiki nilai, misalnya nilai D terlalu banyak, kan tadi maksimal 25%. Ya. Nah, dia bisa ulang lagi, ngambil lagi semester, mengulangi mata pelajaran itu, dia bisa juga lakukan itu. Diulang, mungkin berarti bisa diulang ya. Ya. Saya lanjutkan lagi. Apabila tadi saudara saksi sudah mengatakan bahwa itu saja kan ada standarisasinya, kan begitu. Ya. Menurut saudara saksi, apakah mungkin seorang lulusan Fakultas Kehutanan sarjana penuh sumetra kita itu itu nilainya 2, atau 2,1 atau 2, sedikit gitu? tahun berapa itu? Ya, saya tidak tahu. Kalau saya hanya membaca di pedoman itu di studio program studi S1 tadi, kriterianya seperti yang saya katakan tadi itu. Sepengetahuan saksi, adakah teman yang mempunyai IPK 2,1 tetapi lulus Fakultas Kehutanan UGM? Lebih Saya cepat. tidak tahu. Ya. Tidak tahu atau tidak ada? Tidak tahu. Pernah ada belum? Pernah ada belum? Tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Baik. Saya lanjutkan lagi. Itu ya bukan IPK ya Pak. IP itu Pak. Indeks prestasi ya. Baik. Ya. Mohon maaf. Sekarang ya. Iya, penyebutan saya karena IPK di zaman saya yang mulia. Iya. IP. Ya. Zaman yang tepat IP ya. Saya mengerti. Prestasi. Silakan. Iya. Terus pelan-pelan aja. Tadi tentang masalah Harus ijazah. Tadi kan saudara saksi kan menerangkan bahwa di sarjana muda di Fakultas Kehutanan UGM itu tidak ada ijazah. Sarjana muda tidak ada. Tidak ada. Baik. Terus tadi tentang masalah skripsi yang saudara sebutkan kan ada yang membuatnya skripsi, terus kemudian ada tesis dan lain sebagainya. Pada tahun saudara saksi membuat tesis ya, tadi kan saudara bilangnya tesis tadi. Itu apakah sudah ada program magister di UGM? Baru mulai. Baru mulai. Ya. Di fakultas lain, mungkin di universitas lain begitu? Saya tidak tahu. Setahu saudara saksi itu apakah yang ditempuh oleh program magister itu hasil penulisan studi akhirnya apa? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara saksi sepengetahuan teman-teman tadi kan saudara saksi kan jelaskan ada yang menulisnya itu skripsi, ada yang menuliskannya kan tesis kan begitu. Mungkin ada juga yang nulisnya mungkin disertasi atau apa gitu. Perkuliahan kehutanan. Disertasi ada enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi mungkin ada ya. Tidak tahu. Jadi waktu Nggak usah pakai mungkin, nggak usah pakai mungkin, yang nggak tahu nggak usah Ya. ditanyakan. Baik. Kalau yang tahu dia aja ya. Ya. Iya. Yang mungkin juga mungkin lah jawabannya mungkin Ya. ya. Baik. Terus Jadi orang kalau lihat A, cari. jangan B. Baik, saya lanjutkan ya, Pak, ya. Nah, untuk tadi kan saudara saksi menjelaskan bahwa saudara saksi kan menempuh program KKN. Tadi bisa dijelaskan lagi KKN saudara saksi di tahun berapa?
Saya KKN di tahun 1985. Pada bulan? Saya lupa bulannya, tapi kira-kira kalau boleh kira-kira pertengahan tahun 1985, karena saya penelitian tesis saya itu saya mulai bulan Februari sampai bulan April. Nah, setelah bulan April itu saya KKN. Saya melakukan KKN, kemudian bulan Oktober saya tesis saya tadi bulan Oktober. Bulan November saya wisuda. Mohon maaf. Jadi kita Jadi untuk apa namanya sudah ditanya timeline saudara saksi ini kan belum ya? berarti saudara saksi waktu itu sudah menempuh sebagian besar mata kuliah. Iya, Berarti sudah selesai, hampir selesai. iya. Terus kemudian saudara saksi mengambil KKN, Ngambil skripsi. ngambil skripsi dulu. Ya, Berarti ngambil skripsi dulu. penelitian. Saya mau penelitian. Baik. Penelitian itu dimulai dari tahun Saya penelitiannya dari bulan Februari sampai bulan April. bulan Februari 85. Iya. Februari Tanggal 14 kalau nggak salah saya tanggal 14 Februari sampai tanggal 30 April. Baik. Kemudian saudara saksi KKN-nya pada bulan Saya lupa bulannya. begini saja. Saudara saksi ingat enggak waktu KKN itu di semester genap atau ganjil? Lupa. Baik. Berarti setelah saudara saksi KKN itu masih mengerjakan skripsi atau langsung wisuda? Saya mengerjakan skripsi. Saudara saksi selesai KKN bulan? Saya lupa. Kalau tadi kan saudara saksi memulai penelitian kan sekitar bulan Februari, Ya. ya kan? Terus kemudian saudara saksi ini setelah skripsi mengambil KKN juga. KKN itu berapa bulan sih? Saudara saksi alami 3 bulan ya. Itu bisa saya asumsikan atau mungkin saudara saksi bisa ingat-ingat begitu kira-kira berapa bulan saudara saksi ini selesai KKN kemudian saudara diwisuda? Selisihnya berapa lama? Saya tidak ingat. Atau mungkin diwisuda dulu, terus setelah itu baru selesai KKN? Tidak. Tidak, KKN dulu selesai, baru skripsinya selesai juga, kemudian baru wisuda. Ya. Saudara saksi tahu, tadi kan saudara saksi sudah menerangkan bahwa Bapak Jokowi kan teman saudara saksi kan. Saudara saksi tahu bahwa Bapak Jokowi ini KKN-nya di mana? Saya tahu pada tanggal 15 April itu. 15 April pada saat klarifikasi TPUA dengan UGM. Oh, berarti tidak melihat langsung secara sendiri ya? Tidak. Berarti saudara saksi mohon maaf, waktu pada tahun 85 itu tidak menengok Bapak Jokowi di Wonosegoro, tidak secara langsung ya? Tidak. Baik. Kemudian sepengetahuan saudara saksi sewaktu KKN itu apakah dalam tadi saudara saksi terangkan di daerah mana tadi? Temanggung. Ya. Mungkin desanya lebih ingat? Tidak ingat. Hanya daerah Temanggung saja ya. Itu kan pastinya kan dari UGM kan menerjunkan beberapa grup KKN kan banyak karena kan Temanggung kabupaten ya waktu itu. Saudara saksi kan ada satu teman grup unit KKN itu apakah semuanya dari fakultas hukum semua? Apa fakultas kehutanan semua? Tidak. Kehutanan masing-masing fakultas itu hanya 1 orang. Setiap unit KKN Di tempat saya itu satu kelompok, satu desa itu satu fakultas hanya 1 orang. hanya 1 orang. Ya. Berarti tidak mungkin kalau satu unit itu isinya orang kehutanan semua, nggak mungkin. Belum pernah saya tahu seperti itu. Belum pernah ada yang tahu. Baik. Saya lanjutkan lagi. Pada waktu itu Temanggung, yang saudara ingat karena KKN kan biasanya kan di pedesaan ya. Sudah ada listrik belum? Belum ada. Belum. Baik. Itu di Temanggung. Iya, dari Temanggung itu saya dari kecamatan itu menuju lokasi Berapa? jalan kaki 2 jam. Oh, ya. Saudara saksi karena teman sekolah, teman kuliah Bapak Jokowi, tahu nggak kira-kira Pak Jokowi ini ambilnya KKN apakah
semasa dengan saudara saksi atau beda begitu? Saya tidak tahu. Tidak tahu berarti. Saudara saksi mungkin pernah dengar waktu itu kan Bapak Jokowi kan KKN di Wonosegoro pada tanggal 14 April. Itu siapa saja yang KKN-nya di Wonosegoro? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saudara saksi pernah, tadi kan saudara saksi sudah menunjukkan ijazah, kopi ijazah. Tapi kan apa namanya, kami belum tahu apakah ada scan atau fotonya dari ijazah aslinya saudara saksi. Ada. Fotonya ada? Ada. Bisa ditunjukkan? Bisa. Sini. Sambil Karor itu. Coba lihat aja. Apa? Ini siapa? Sampai. Oh ya, Polda. Saya lanjutkan. Polda. Ada yang Saya lanjutkan. Ya, mulia. Terima kasih saudara saksi. Tadi kan sudah menunjukkan foto yang lebih jelas. Tadi kan karena kalau di awal kami ditunjukkan fotokopi, kami rasa itu kurang jelas kan begitu. Tapi ini tadi sudah jelas. Saudara saksi ingin saya tanyakan, di ijazah saudara saksi itu apakah terdapat embosnya? Ada. Ada. Adakah watermarknya? Ada. Ada. Tulisannya di watermark itu apa? Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. hologram. Baik. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, Ada hologram ya. adakah yang ijazah yang tidak ada watermark dan embossnya? Saya sudah melihat beberapa foto ijazah teman saya, yang satu angkatan dan satu wisuda. Itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Tergantung kita memotonya dan kamera yang kita gunakan. Memotonya. Jadi dia tidak tahu. Baik, berarti tapi intinya ada ya, pasti ada. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan sama sekali. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Kalau menurut saudara saksi, cara yang paling efektif untuk mengecek ini ada atau tidak ada itu bagaimana? Harus dengan kamera yang bagus, yang tajam. Apakah hanya itu saja? Kalau cahaya, sudut pengambilan. kalau ditunjukkan aslinya begini, lebih baik ditunjukkan aslinya atau dari tangkapan kamera? Menurut saudara saksi? Lebih jelas kalau kita melihat langsung. Langsung aslinya? Apabila itu tidak dilaminatin. Baik. Kalau tidak dilaminatin. Ya, lebih baik lagi aslinya tapi tidak dilaminating. Ya, kalau yang dilaminatin yang saya lihat tuh ada yang tidak kelihatan. Baik. Berarti saudara saksi mohon maaf. Berarti lebih baik untuk ditunjukkan ijazah aslinya kalau kita pengen mengetahui ada emboss atau tidaknya itu. Iya. Berarti harus ditunjukkan aslinya. Iya. Baik. Saudara saksi,
apakah mengetahui dalam polemik ini kan sudah menasional dan kemudian saudara saksi juga hadir pada pertemuan tanggal 14 April 15 April di UGM. Saudara saksi mengetahui nggak ijazahnya Pak Joko Widodo ini disita oleh kepolisian? Pada saat itu tidak ada penjelasan tentang ijazah Pak Jokowi sudah disita. Mungkin dihubungi oleh Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Sekarang ijazah saudara saksi ini keberadaannya ada di mana? Yang menyita itu penyidik. Mohon izin, keberadaannya, saya menanyakan keberadaannya dulu. Saya tidak tahu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan saudara saksi prosesnya bagaimana Pak? Saudara saksi tidak memegang ijazahnya sendiri. Saya dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik. Waktu itu saya ditanya apakah macam-macam, antara lain itu dia menanyakan tentang ijazah saya, apa dibawa gitu. Nah Oleh kemudian siapa itu mungkin ingat? Untuk petugasnya siapa? ada fotonya dan ada tanda terimanya sama saya. Yang Tanda terima. ada tanda terimanya dan ada foto orangnya juga ada. Waktu saya serahkan. Mohon izin, bersedia untuk menunjukkannya? Bersedia. Terus? Tanda terimanya kan ada. Tanda terima dokumen. Iya, nggak apa-apa dilihat aja. Kalau tanda terima bukan penyitaan. Mesin ini penyelidikan itu bukan penyitaan. Jempol pen tangguh teko. Dia kan dia ya bukan Pak dari Polda terkait ini pos. Penerimaan. Cuma tanda terima. Iya, jadi diserahkan. Bagus itu. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksi, pada saat proses penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu prosesnya bagaimana? Apakah saudara saksi langsung dipanggil oleh penyidik atau mungkin berkoordinasi dulu? Saya menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya tadi itu, dari penyidik itu. Langsung dipanggil? Panggilan Ada apa undangan? surat, ada surat. Panggilan apa undangan? Mungkin bisa dijelaskan itu panggilan atau undangan? Saya lupa panggilan atau Suratnya di bawah. kayaknya tadi ada tadi.
panggilan enggak mungkin undangan itu. Undangan. Yakin undangan. Maaf yang dia, saya tidak tahu apakah yang ini, karena saya sudah berapa kali diperiksa sama Abbas. Polda Metro Jaya. Jadi apa ini salah satu panggilannya ini? Coba ditunjukkan ke depan aja, ke depan. Yang sekian. Apa bro? Apa panggilan? Oh, justisia. Padahal kok lucu itu. Kok lucu itu? Panggilan pertama. Lah iya. Baik, itu tadi surat yang saudara saksi tunjukkan itu panggilan pertama atau yang sudah beberapa kalinya begitu? Ini panggilan terakhir. Oh, panggilan terakhir. Waktu disita itu panggilan terakhir. Tadi ini saya nggak membaca apakah ini panggilan pertama, panggilan kedua atau panggilan yang mana? Saya lupa. Ya. Jadi saya nggak membaca. Apakah saudara saksi juga mengetahui ijazah yang lain yang disita yang diberikan kepada kepolisian tadi? Iya, tahu. Ijazahnya siapa saja? Teman-teman saya. Siapa saja bisa disebutkan? Naning, Sri Naning, Naning Murdiningsih. Kapan Sri itu Murdiningsih. disita ini kapan? Ya, Sri Murdiningsih. Bulan apa? Di situ ada disita itu di bulan apa? Sigit Sarinding Tias, ada Gentur Stopo, ada siapa lagi itu? Kami bergiliran waktunya, jadi tidak serentak sekali datang. Maksudnya bergiliran itu apakah di hari yang sama? Saya tidak tahu, tapi kami ada dipanggil itu ada berapa orang? Saudara tahu kalau itu ada beberapa ijazah itu apakah diberitahu oleh penyidiknya atau Dari teman saya ini, bahwa dia jalan bukan disita. oh juga disita, juga diberikan Dari teman-teman ini. itu berarti waktunya berbeda-beda, Ada yang sama, ada yang berbeda. ada yang sama ada yang berbeda. Ya. Itu mungkin berapa hari atau mungkin Saya tidak tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Waktu saudara saksi menyerahkan ijazah itu bersama siapa? Bersama Betul. Naning, panggilannya Sri Murdiningsih itu. Tanggal berapa? Saya lupa. Di dalam ini tadi ada di dalam tanda Bulan tadi tahun. tanggal. Itu bulan apa berarti? Saya nggak hafal kalau nggak dia di. Ya dilihat lagi aja enggak apa-apa. Dilihat aja. Ya Pak, diluarkan aja sambil dipegang begitu. Jangan dipegang pengacaranya, saudara pegang aja. Nah itu Pak ya. Oke, bulan apa tahun? Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Juli tahun 2025. Oh berarti baru disita. Ya Berarti kan belakangan itu baru. ijazah itu saat ini berarti berada di Polda atau di Bareskrim? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pada waktu saudara saksi itu menyerahkan itu posisinya di Polda Metro Jaya atau di Jogja. Polres Jogja. Oh di Polres Jogja. Polres Sleman. Poldanya yang datang. Oh berarti di Polres Sleman waktu itu. Berarti bukan saudara ke Polda Metro Jaya Bukan. di Jogja. Ya. Baik. Untuk ijazah saudara saksi itu apakah juga sudah pernah dilihat oleh orang lain juga? Pernah. Apakah itu termasuk yang saudara saksi tidak mau perlihatkan begitu kira-kira ijazahnya itu? Karena yang melihat ini penyidik
dia mau melihat bukti, maka saya tunjukkan. Baik. Pertanyaan terakhir. Apakah saudara saksi bangga lulus sebagai lulusan dari Fakultas Hukum Fakultas Kehutanan. Kehutanan UGM? Itu Fakultas Hukum itu. Bangga. Bangga. Ya. Apakah bersedia menunjukkan ijazahnya bila diperlukan? Sudah saya tunjukkan sama penyidik. Sudah ditunjukkan. Terima kasih Bapak. Lanjut ya. Ini Pak Jokowi sebagai pemimpin. Baik, majelis kami lanjutkan. Terima kasih Pak Saminuddin Barorito ya. Tadi Bapak mengawali menjawab pertanyaan hakim bahwa tahu KKN Pak Joko Widodo di Ketuyan itu yang memberitahu siapa? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan. Pada tanggal apa, bulan apa, tahun berapa, di mana? Dia memberitahu Ya, tanggal 15 April. 15 April di UGM. Ya, Sebelumnya belum pernah tahu kalau Pak Jokowi KKN di situ? belum pernah tahu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Kalau Anda dulu teman satu angkatan ya? Iya. Oke. Panggilannya pada saat itu Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo, bukan Jokowi. Bukan. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Tadi saudara mengatakan kalau saudara teman, tentunya saudara tahu. Saya tahu, teman sebangku saya juga tahu. Saudara tahu tidak? Kan saudara teman, jadi namanya Joko Widodo pun juga tahu. Tahu nggak di mana dulu dia kos begitu? Saya tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi, ya. Apakah saudara, kalau saya tanya saudara dari SMA mana, saudara bisa jawab? Bisa. Bisa. Pertanyaan saya, sepengetahuan saksi Pak Jokowi saat itu SMA-nya di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi saudara teman ya? Iya. Ya, oke. Pertanyaan saya selanjutnya nanti ini tentang Pak Jokowi dulu, belum tentang akademik, belum tentang yang lain ya. Saudara pensiun tahun berapa tadi sebelum pandemi ya? 2018. Ya, sekitar Ya. itu. Oke, baik. Apakah pada saat itu saudara sudah mengetahui ada alumni UGM itu menjadi presiden? Tahu. Tahu, baik. Apakah antara kurun waktu 2012 ya, saudara tahu ada alumni UGM itu menjabat sebagai gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta? Tahu. Tahu, baik. Sekarang mundur lagi. Apakah saudara tahu antara 2005 ya sampai dengan 2012 itu ada alumni UGM menjadi wali kota Surakarta? Tahu. Tahu? Ya, kalau tahu, pernahkah alumni yang bernama Jokowi atau Joko Widodo? Alumni UGM tadi yang saudara bilang teman saudara. Namanya Jokowi atau Joko Widodo? Dulunya kami memanggilnya Joko Oke, Widodo. ya. Pertanyaan saya, apakah pernah ada reuni antara tahun 2005 sampai dengan 2012 itu yang mengatakan inilah Joko Widodo alumni UGM yang sekarang menjadi wali kota? Pernah mendengar itu tidak di lingkungan UGM? Sebelum dia jadi wali kota atau dia wali kota, ada reuni di fakultas itu. Kenapa? Dia datang, ada reuni. Iya, tahun berapa itu? Saya lupa. Lupa. Ya. Baru wali kota, dari wali kota atau dia mau jadi calon dia Iya. di fakultas. Jadi kan Iya. bertemu di situ. Ya, pertanyaan saya selanjutnya. Jadi saudara secara persis tidak tahu karena begini. Ketika alumni populer, jangankan menjadi wali kota, menjadi polisi aja kita alumni itu bangga begitu, ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, adakah event secara khusus, ya, event Bapak mau silakan. Tidak apa-apa. Mau lihat kopi juga nggak apa-apa, boleh lah ya, karena di sini ada kamera di sini ya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak, ya. Jadi kan sudah jelas bahwa namanya awal itu Joko Widodo bukan Jokowi, sudah diakui. Terus pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak di dalam satu perkumpulan alumni yang berprestasi itu dipanggil di depan begitu? Wali kota itu hebat pada masa itu, hebat. Sekarang pun hebat, mantan presiden kok. Pernah.
Pernah di tahun berapa? Tahun 2017. Kok Anda pakai kepean? Tadi katanya KKN pun tahu. Jadwal Iya. tahu. Oh, namanya Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo ya. Nama Jadi panggilan iya, iya. iya, bukan. Tapi tidak tahu tempat kosnya. Oke. 2017 itu acara apa? Reuni dan silaturahmi dosen, alumni dan mahasiswa. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa ketua alumni, ketua panitia pada saat itu? Saya lupa. Nah, ya kan? Kalau Anda tahu Pak Jokowi hadir, tapi Anda tidak tahu siapa ketua alumni. Siapa yang memberikan sambutan pada pertemuan itu? Yang memberikan sambutan ada beberapa. Iya, siapa yang saudara tahu? Ya, Saya tidak ingat. tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Pak Ganjar Pranowo? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Bapak Mahfud MD? Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada salah satu anggota DPR? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Saudara cuma ingatnya ada, cuma siapa-siapa yang datang tidak tahu. Ya, tidak ingat. Kalau boleh tahu, saudara duduk sebelah kanannya siapa namanya? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi Mas, saya hanya ingatkan bahwa sesuai KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, kalau di Undang-Undang KUHP lama itu diatur di pasal 242 yang lama, kalau yang baru itu diatur di pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 2023. Seorang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan palsu itu ancamannya 7 tahun, ya. Ini kelihatan Bapak lancar, tetapi ketika ditanya pertemuan UGM Bapak bawa kepean. Silahkan, tidak apa-apa ya. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang. Lalu saya ingin tanya, apakah UGM pernah menerbitkan buku 25 tahun Reuni Fakultas Kehutanan? Tahu. Tahu. Terus apakah di situ ada nama saudara? Ada. Ada nama saudara. Nama siapa saja? Tentu Anda ingat pasti? Sri Mulyani Ningsih. Benar. Joko Widodo. Joko Widodo. Semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Tadi saudara mengatakan bahwa Joko Widodo di dalam foto ijazahnya tidak berkacamata. Berkacamata. Tadi mengatakan berkacamata atau tidak berkacamata? Berkacamata. Berkacamata. Baik, saya ingin tunjukkan, tapi saudara tidak mengenal apa namanya nama seorang insinyur Bambang Rudi Harto, tidak tahu ya? Tidak tahu. Padahal itu di dalam satu buku alumni. Ya, itu nama alumni situ banyak sekali. Ya, Saya tidak. ya, ada itu, dan kemarin ijazahnya kami bawakan. Saya ingin tahu, pernah salaman dengan Pak Joko Widodo belum? Sering. Sering, oke. Saya ingin tunjukkan apakah foto Pak Joko Widodo. Sebelum saya tunjukkan, saya ingin tanya, ijazah saudara itu stempelnya diletakkan di mana? Di depan foto atau di belakang foto? Di atas foto. Di atas foto. Jadi pertanyaan saya, kan saudara praktek ya, apa mungkin tidak ada alumni stempelnya itu di belakang foto? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi saudara mengatakan bahwa setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, jawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya, ya. Baik, sekarang saya akan tunjukkan. Tadi ditanya majelis, saudara sebagai apa itu namanya alumni, ya, pernah setidaknya pernah nggak Anda tadi melihat ijazah yang diposting di media sosial Twitter begitu? Ada. Ada. Boleh saya tunjukkan? Nah. Monggo silakan. Di depan hakim.
tadi ya, ini bukti P8, kemudian P28 dan P9. Saya ingin tanyakan, tadi saksi menerangkan bahwa tidak mungkin ada ijazah itu di fotonya di di belakang stempelnya di belakang foto. Ini fotonya siapa ini? Fotonya Joko Widodo. Joko Widodo, ini Joko Widodo betul ya? Ya. Tadi sudah disumpah, oke. Ini Joko Widodo? P8 tadi. Ya. Ya. Ini Joko Widodo? Ya. Iya. Saudara kan tadi tahu asal SMA saudara. Saudara tahu tidak Joko Widodo itu SMA-nya dari mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, oke, saya beritahu nanti. Ya, baik. Ya. Keterangan saudara ini sangat penting karena di gugatan sebelumnya dan di penjelasan sebelumnya saya beritahu Joko Widodo itu alumni SMA 6 Surakarta. Tetapi yang saudara akui tadi bahwa ada reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan tahun 98, Joko Widodo itu adalah SMA N6 Yogyakarta. Jadi saya ingin tanya, tadi gambarnya benar ya? Oke, saya tunjukkan lagi. Gambarnya benar kan? Ya. Oke. Ini isinya benar apa tidak? Saya ingin tanyakan. Ya, ini isinya di sini tertera Joko Widodo itu asal SMA 6 Yogyakarta 1980. Ini tadi kan gambarnya benar. Isinya ini benar apa tidak? Namanya benar. Iya, isinya ini Kepala benar apa lahir tidak? benar. Iya. Nomor mahasiswanya Isinya benar apa tidak? Nomor alumni benar. Iya. Tahun terdaftar Iya. benar. Iya. Tahun lulusnya benar. Iya. Alamat saya tidak tahu. Ya, Lulus sekitar- SMA-nya ini benar. SMA-nya saya tidak Ini tahu. benar atau tidak? SMA-nya saya Bukan. tidak tahu. Kan Anda aku ini benar, data ini benar atau tidak? Namanya benar. Ya. Tempat tanggalnya benar. Ya. Nomor mahasiswanya benar. Ya. Nomor alumninya benar. Ya. Tahun terdaftar benar. Tahun Ya. lulus benar. Ya. Tahun lulus pun masih kontroversi karena antara polisi, silakan duduk. Karena antara polisi dan Jokowi itu antara 83 85 KKN. Jadi tidak mungkin saksi orang yang KKN di tahun yang sama, lulus di tahun yang sama itu tidak mungkin, ya. Jadi Anda sudah disumpah, ya. Ini memiliki satu konsekuensi. Oke. Berarti Anda mengatakan ini benar, data ini benar atau tidak? Ada yang benar, ada yang saya tidak tahu. Wah, pertanyaan selanjutnya, ya. Yang saudara hadapi ini ahli pidana. Pernah nggak dibatalkan oleh UGM bahwa ini bukan buku reuni UGM? Pernah nggak ada berita atau pernyataan buku reuni itu dibantah bahwa ini bukan produksi UGM? Kalau saudara mengatakan Joko Widodonya benar, tanggal lahir benar, nomor induk, tahun terdaftar, tahun lulus, tetapi isinya tidak benar. Pernah dibantah tidak oleh UGM? Setahu saudara saja. Saya tidak tahu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan saya menyangkut soal-soal akademik, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah tahun 80-an Universitas Gadjah Mada itu sudah memakai sistem nomor induk mahasiswa, apapun namanya? Nomor mahasiswa. Iya, sudah. Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap mahasiswa UGM jurusan apapun pada saat itu memiliki transkrip nilai? Saya tahu di Fakultas Kehutanan. Iya. Jadi setiap yang lulus sarjana mesti memiliki transkrip nilai. Saya mendapatkan transkrip nilai itu Ya. saya minta Ya. dikasihkan. Iya. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, UGM kan universitas yang tidak sembarang, ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah transkrip yang tadi saudara bilang, yang tulisan tangan itu untuk dosen pembimbing, kemudian yang diketik itu untuk saudara, apakah semua arsip itu terdokumentasi secara resmi oleh fakultas atau universitas? Di Fakultas Kehutanan itu, Ya. mahasiswa ada berkasnya masing-masing. Oke, jadi terdokumentasi. Terdokumentasi. Oke. Yang besar yang saya tahu, yang saya punya sudah pernah Ya. lihat ada di dalamnya itu. Ya, saya mempercayai ini karena tidak mungkin sebagai perguruan tinggi favorit tidak memiliki dokumentasi seperti itu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah setiap mahasiswa program S1 itu wajib menempuh satuan kredit semester atau SKS dari semester ke semester? Iya. Oke.
Terus tadi sudah ditanyakan rekan kami jumlah total SKS-nya adalah 160. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara mengatakan bahwa Joko Widodo itu atau yang sekarang namanya Jokowi dan Anda baru ingat setelah baca catatan dia pernah menjadi Maaf, ya Bapak, yang saya catat ini saya mau mengingat pertemuan pada tanggal reuni yang tahun ya 2000-an itu. Jadi tanggalnya enggak saya hanya melihat itu saja. enggak apa-apa boleh lah ya. Tapi kan nanti kami bisa sampaikan di kesimpulan ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah melihat secara langsung arsip akademik atas nama Joko Widodo? Saya pernah melihat tetapi tidak secara teliti. Iya. Apa maksudnya tidak teliti? Yang Anda lihat itu apa namanya saja begitu? Ketika kami ada acara dulu pertemuan Ya. saya lupa namanya yang menghadirkan Ya. dekan-dekan seluruh UGM, kemudian ada beberapa pejabat dari rektorat. Ya. Itu ditampilkan semua berkas Ya. mahasiswa, termasuknya Joko Widodo. Ya. Berkas saya pun ada di situ. Ya. Jadi saya melihat karena itu ditunjukkan di situ. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, sepengetahuan saudara kan mahasiswa, ya, bahkan bekerjanya di Aceh, ya. Pertanyaan saya selanjutnya, di mana seharusnya arsip akademik itu disimpan atau berada? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi tadi saudara mengatakan itu pasti disimpan di pertanyaan sebelumnya, ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Apakah yang saudara ingat tadi, ya, bahwa setiap mahasiswa yang ingin menempuh KKN, dia harus mencapai tingkat tertentu, baik itu mungkin sarjana muda atau jumlah SKR tertentu. Apakah di UGM mensyaratkan seperti itu? Iya. Ya, oke. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara tadi diberitahu bahwa Joko Widodo itu KKN di Ketuyan, saudara tahu Ketuyan itu di daerah mana? Katanya Boyolali. Oh, Boyolali. Ya, baik saya. Kata yang memberitahu saudara ya? Iya. Iya, jadi bukan. Iya, iya. Klarifikasi di. Jadi bukan kata saudara, ya. Terus tadi saudara mengatakan teman saudara itu mengatakan KKN di Ketuyan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah melihat langsung bukti bahwa Jokowi KKN di daerah tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah, ya. Ini pertanyaan sebenarnya ada, tapi karena saudara tidak pernah, jadi saya tidak akan tanya selanjutnya. Saya ingin tanya, sebagai mahasiswa kehutanan, itu di berapa mahasiswa yang berada di satu tempat KKN pada masa saudara menjabat sebagai mahasiswa? Ya. Karena kami punya data semua itu, jadi siapa-siapa yang di Ketuyan kami punya semua. Saya itu 5 orang. 5 orang, ya. Betul, 5 orang. Dan di arsip kami itu tidak ada nama Joko Widodo, Ketuyan yang dibilang. Karena kami pernah investigasi ke sana. Dan itu sudah ada di buku Jokowi Which Papers, ya. Jadi kami pernah ke sana. Jadi betul. Ini saya ingin sampaikan nama-nama, tapi beberapa tidak akan saya sebut. Karena beberapa demi alasan keselamatan tidak saya sebut nih, biar mengingat saudara bahwa Korupsi yang mulia. Jadi apa yang ditanyakan kepada saksi ini cukup, apa yang diinginkan aja, tidak perlu justru menjelaskan kemudian didengarkan. Biar dia yang menjawab. iya, tadi kan dia mengatakan 5, saya benarkan. Ya, Saya membenarkan. ya sudah. Iya, Yang lain. iya. Yang lain. Saya membenarkan dan saya tahu datanya, nama-namanya saya tahu di sini ada. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Oke. Terus saudara ini kan tidak berada di lokasi KKN, hanya diberitahu. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara pernah melihat langsung ijazah asli atas nama Joko Widodo? Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Di awal tadi sudah saya. Terus cara melihatnya seperti apa? Meraba begitu, melihat, menerawang begitu? Tidak. Tidak. Karena kami satu wisuda. Oke. Kami terima Iya. masing-masing, kami Ya. melihat, Ya. saling melihat begitu sama. Pakai kacamata ya. Di ijazah itu pakai kacamata. Iya. Pada saat wisuda pakai kacamata enggak? Pada saat wisuda itu fotonya pakai kacamata enggak? Pakai. Pakai ya. Oke. Terus pernah ketemu sekarang pakai kacamata enggak Jokowi? Tidak. Tidak ya.
Saya ingin tanya sekarang kepada saudara. Ini pakai kacamata. Coba. Enggak, dia. Pada saat saudara mahasiswa itu saudara memakai kacamata apa tidak? Saya? Iya. Tidak. Ya. Ini sesuai nih, tidak. Nah, kenapa saudara sekarang memakai kacamata? Karena mata saya habis dioperasi. Jadi Jadi dulu tidak memakai kacamata, sekarang nggak. Baik, saya lanjutkan. Nanti saya diinterupsi oleh yang terhormat JP Irfan. Jadi, ya, karena saudara tadi lihat, apakah saudara mengingat nomor ijazah tersebut? Ingat nggak nomor ijazahnya Pak Joko Widodo? Ingat. Nomor berapa? Nomornya 1120. Ya. Nomor saya 1119. Ya, Nomor tadi berurutan. Ini sepengetahuan saudara, hingga di persidangan hari ini pernah tidak diperlihatkan ijazah Pak Jokowi? Pertanyaan saya, hingga persidangan hari ini, hingga saudara datang, pernah tidak diperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo? Fotokopinya pernah? Iya, saya tanya ijazah. Ijazah dengan fotokopi sama apa enggak saudara saksi? Ijazah asli? Tidak. Jadi pertanyaan saya simpel, apakah sampai saudara datang di persidangan hari ini ijazah Pak Joko Widodo pernah diperlihatkan? Di mana? Ya di sini. Saya tidak tahu kalau sebelumnya. Sebelumnya tidak ada. Ya, oke. Terus tadi saudara mengatakan ijazahnya disita. Ini saya ingin tanya pertanyaan saya selanjutnya. Ya, tadi bahwa ijazah, tak kalau lihat berita acara tadi ijazah saudara tidak disita, tapi berita acara penerimaan, tanda terima ya. Jadi ijazah saudara tidak disita, ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, tadi saudara kan tidak mengetahui di mana kos Jokowi. Pertanyaan saya selanjutnya ini, apakah saudara pernah diundang oleh Pak Joko Widodo selaku alumni Fakultas Kehutanan UGM di acara wali kota semasa beliau menjabat sebagai wali kota? Pertanyaan saya selanjutnya. Saya tidak pernah. Tidak pernah. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pernah ada pertemuan atau perkumpulan di mana di situ Pak Jokowi sebagai anggota IKUGM mengadakan pertemuan di rumah dinas Lojigandrung? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Terakhir pertanyaan saya ya, Pak Jokowi tergabung sebagai Kagama kapan? Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih Bapak Hakim. Cukup barangkali? Ya. Cukup ya. Terima kasih Pak ya. Nanti kalau misalkan saksi ya. Terima kasih ya. Yang selanjutnya Mustafa Iskandar. Tolong Iskandar. Oh iya. Banyak tidak tahu. Baik, saudara saksi mengikuti polemik ijazah dari Pak Joko Widodo ini sejak kapan? Mengetahui? Ya dengar karena ada di TV langsung sama di TV semua orang tahu apa tadi? Persidangannya Gusdur Menteri jadi sekitar 2000. Apa yang saudara ketahui tentang polemik ijazah Pak Jokowi ini? Itu dia langsung ngerti Iya, apa saya persidangan tahu bahwa banyak orang menganggap itu palsu itu kan. Tidak begitu memperhatikan. pasti di periksa pertama. Lalu tentang saudara saksi mengetahui tentang citizen lawsuit ini? Tentang apa tadi? Iya tahu. Karena dia ndelok TV. Mengetahuinya sebatas apa? Saudara? Ya, saya juga itu Cuma seperti itu. Ya, Yang dipersoalkan tentang apa? yang dipersoalkan tentang kebijakan pejabat tingkat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Universitas Gadjah Mada, kepolisian, lalu Kemendikti-Saintek pernah menyelesaikan masalah terkait ijazah Pak Jokowi ini? Saya tidak tahu. Saudara saksi tidak tahu. Tidak tahu. Cukup yang dilanjutkan pertanyaan.
Pertanyaan saya yang pertama, saudara itu dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara itu, caranya seperti apa? Ya, karena Ya, saya mendengar dari ya, media itu kan begitu ya, ramai. ya, terus, Kemudian saya juga diminta sebagai saksi, ya, sehingga saya akan mencoba cari tahu saksi di mana? Saksi di mana? di sini. Ya, terus mencari tahu yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya 2, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. yang memberikan di kantor pos. Ah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Belum lama. Iya, karena menjadi tidak konsisten ijazah Pak Jokowi dibilang dokumen negara rahasia. Ini SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa-siapa, ya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya sebelum kepada substansi. Saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan? Sepintas saya dari TV, tapi di mati, Pak. Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya, saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab, kan? Jadi satu keanehan. Jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaan saya, dijawab aja, iya, tidak, itu aja. Sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu bobotnya seperti apa. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara tadi kan mengatakan kenal dekat dengan Pak Jokowi. Waktu kuliah itu, ya, Tadi kan yang pakai kamera itu tidak boleh. ya, Saya bilang ya. tadi kan. Mereka tidak pakai live, tapi dia bisa lihat televisinya pengadilan. Ya, justru dia malah lihat televisinya pengadilan, bukan lihat dari ini, dan ini sudah diakui. Ketika penonton Iya. untuk sidang ini tidak mau di sini, dia Iya. mau di sini kan nggak mungkin. Iya. Kita mungkin ya. Iya. Iya. Itu pun cuma mendengar yang saksi aja, Pak. Oke ya. Iya. Makanya itu tidak boleh tadi makanya dilahirkan. Saudara mendengar keterangan saksi yang pertama tadi? Ya udah, oke, lanjut silakan. Mendengar? Beberapa. Oke, terima kasih. Cukup. Apa-apa. Nanti akan kami tanggapi di dalam kesimpulan, ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara kan mengenal dekat Joko Widodo, ya, kenal dekat ya. Waktu kuliah itu sebutannya Jokowi atau Joko Widodo? Joko gitu. Joko atau Joko Widodo? Nggak ada istilah mengenal kita Jokowi waktu kuliah. Ya, tidak ada istilah Jokowi pada saat. Ya. Oke. Lalu tadi saudara mengatakan mengenal dekat dengan Jokowi karena pulang bareng, tapi tidak tahu kos-kosannya Jokowi. Nggak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Tidak pernah tanya di mana kos-kosannya? Ya, di daerah Banciro atau aja karena saya. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, pernahkah Anda mendengar di mana Pak Jokowi atau Joko Widodo itu melakukan kuliah kerja nyata? Saya tidak tahu. Tidak tahu, ya. Terus tadi saudara juga memperlihatkan foto-foto, ya, acara di Loji Gandrung. Apakah itu khusus pertemuan alumni UGM atau acara di mana Pak Jokowi ada dan Anda ada? Atau acara itu khusus untuk alumni Kagama? Acara khusus untuk alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 80. Tahun berapa? Di Loji Gandrung. Iya. Wah, lupa saya tahu ya. Pada saat Jadi wali kota pertama. Ya. Ya. Tapi persis saya susah saya lupa. Ya. Ya. Pertama, pertanyaan saya, Pak Jokowi kan alumni UGM jadi wali kota, ada nggak berita tentang reuni Pak Jokowi wali kota mengadakan reuni alumni Fakultas Kehutanan, ada nggak berita? Saya tidak tahu. Ya, kan tidak mungkin ya seorang alumni Gajah Mada wali kota mengadakan reuni tanpa ada berita itu. Enggak, pertanyaannya saya tidak usah marah-marah dulu kawan, saya hanya ingin tanya. Saya hanya ingin tanya, apakah ada berita acara reuni yang menyebut Joko Widodo alumni UGM mengadakan reuni di Loji Gandrung? Ada berita tentang itu tidak? Kalau Anda tahu jawab iya, kalau tidak ya tidak. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya, pernah tadi kan Anda menunjukkan foto-foto ya,
Ya, foto-foto. Itu foto-foto tahun berapa? Pertemuan dengan Pak Joko Widodo itu tahun berapa? Di mana? Yang di Jakarta itu? Yang di Jakarta Ya. di Balai Kota itu seingat saya sebentar ya. Ya. ...2013. 2013 ya. Ya. Pak Jokowi sebagai apa saat itu? Sebagai gubernur. Terus acara itu acara pertemuan alumni UGM atau acara Anda bertemu dengan seorang Joko Widodo? Itu acara teman-teman satu angkatan saya. Satu angkatan ya. Ada nggak beritanya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Nggak pernah. Pak Jokowi sudah jadi gubernur ya? Tidak ada beritanya. Iya. Terima kasih. Nanti kan kita bisa disimpulkan sendiri. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak Anda memiliki atau bahkan mengikuti reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada? Saya hampir setiap tahun Ngikuti. Ya. Maksud saya, pertanyaan saya yang ini saja. Apakah Anda mengikuti reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada? Kalau beberapanya saya Ya. Anda memiliki tidak buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan yang berwarna hijau? nggak. Tidak. Jadi teman saudara mengatakan Anda memiliki. Ya kan bisa aja tuh. Oke. Enggak, saya uji dulu. Anda pernah melihat Anda kan sering bertemu Pak Joko Widodo. Iya. Sering ya. Anda kenal teman dekat tadi. Anda tahu di mana Pak Joko Widodo SMA-nya? Nggak tahu. Tidak tahu. Ya. Oh, kalau SMA saudara di mana? Saya SMA Negeri Sinang Laut Cirebon. Cirebon ya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, pernah tidak Anda melihat postingan di media sosial, entah siapapun yang memposting, yang menggambarkan itu ijazah Pak Joko Widodo? Pernah? Nggak tahu. Jadi Anda belum pernah lihat, pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak lihat ijazah Pak Joko Widodo? Tidak. Tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo? Tidak. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, sebagai alumni UGM, untuk stempel itu beradanya di depan foto atau di belakang foto seorang alumni. Jadi kalau ini ijazah, ini ada foto saya, itu stempelnya itu di belakang foto saya atau di depan foto saya? Di depan. Di depan ya. Pertanyaan saya selanjutnya, tapi Anda tahu wajahnya Pak Jokowi ya? Tahu. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, dalam pengalaman saudara sebagai alumni, pernah tidak Fakultas Kehutanan itu mengeluarkan ijazah, stempelnya itu di belakang foto? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya tunjukkan ya, saudara kan sering ketemu Pak Joko Widodo. Sebelum saya menunjukkan gambar, saudara punya teman namanya Saminuddin Baruri Tou? Iya. Ya. Punya teman namanya Sri Murti Ningsih? Iya. Ya. Punya teman namanya Takat Himawan? Itu angkatan atas saya. Oke. Ya. Kalau angkatan saudara angkatan berapa? 80. Oke. Angkatan 80. Saudara kenal Takat Himawan angkatan berapa? Takat Himawan. Pak, saya ingat saya 79. 79. Ya. Kalau Takat Himawan ingat, Anda punya kenalan tidak atau tahu tidak seangkatan dengan Takat Himawan namanya Bambang Budiharto? Tahu ya? Oke, saya tunjukkan. Tadi saudara sudah membuat pernyataan, boleh majelis. Ini yang kami tunjukkan adalah bukti P9 dan P28. Mari Bapak. Ini benar teman Bapak? Bukan teman. Ya, kenal kakak kelas ya? Iya, tahu. Oke, benar ya? Oke. Apakah beliau juga ada di buku ini? Nggak pernah lihat buku ini. Buku alumni 25 tahun Fakultas Kehutanan pernah lihat? Pernah lihat? Ada. Tadi kan saya tanya, kenal namanya Sri Murti Ningsih, kenal namanya Takat, bahkan tahu angkatannya, kenal namanya Saminuddin Baruri Tou. Saya pernah lihat tapi nggak detail. Oke. Memperhatikan Ya. satu-satu kan saya nggak mungkin. Terus ini foto siapa? Ini Pak Jokowi, Pak. Pak Jokowi ya? Iya.
ini foto Pak Jokowi. Iya. Data-data ini benar apa tidak? Data-data di sini. Saya baca dulu Pak. Ya, silahkan. Ya saya tahunya nama dong kalau Ya, data alamat bukan. SMA-nya kan. Kalau saya ini ngerti. benar kan ini tidak dirubah karena kami punya aslinya. Sudah kita tunjukkan di sini dan sudah kita upload juga Data di ikon. lama benar. Benar. Iya. Ini berarti datanya benar. Benar. Oke. Kalau begitu data ini benar apa tidak? SMA-nya ini yang menurut saya keliru. Ya. Enggak. Oke, silakan duduk. Baik, majelis. Ya. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, dari mana saudara tahu datanya SMA keliru? Ya karena saya tahunya Pak Jokowi itu SMA di Solo Pak, bukan di Jogja. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak buku alumni reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan ini diralat? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Ya, padahal ini kan tadi saudara tegas ya mengatakan bahwa ijazahnya SMA di mana kalau di Surakarta? Saya nggak tahu persis Pak. Nggak tahu persis di Surakarta ya. Kenapa? Saya tahunya SMA-nya di Solo. Ya di Solo, tapi tidak tahu persis ya. Ya, teman saya memberitahu Anda ya, ini buku ini semua punya karena kami mendapatkan investigasi ini menemui 5 alumni Fakultas Kehutanan UGM dari berbagai angkatan ya. Saya tidak akan sebut nama-namanya. Pertanyaan saya selanjutnya, sebagai mahasiswa UGM Anda melalui satu proses KKN Ya. ya. Di dalam satu kelompok KKN itu terdiri dari berapa mahasiswa? Saya ingat ya. Ya. Saya ada Oke. dari Sospol Oke. orang, hukum 1 orang, Oke. biologi 1 orang, Ya. teknik 1 orang, Ya. teknologi pertanian 1 orang, Ya. IPA 7. 7 ya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara KKN saudara itu berapa bulan? Bulan apa sampai bulan apa dan di mana? Kan saya 3 bulan, Ya. itu di Desa Bendang, Manis Renggo. Manis Renggo di daerah Klaten ya kalau tidak salah ya. Prambanan. Prambanan ya. Oke. Pertanyaan itu tahun berapa? Itu tahun 85. 85. Di Manis Renggo saat itu sudah ada listrik. Lupa. Ya, lupa ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan kembali pertanyaan itu kepada saudara. Apakah sebagai mahasiswa UGM Anda juga tentu melalui proses akademik ya? Oke. Dan saya juga ingatkan saudara bahwa saudara ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 2023 Pasal 373 itu sudah disumpah. Artinya seseorang yang di bawah sumpah Al-Quran menerangkan dan ternyata keterangannya itu palsu atau bohong itu ancaman pidananya 7 tahun ya. Jadi saya akan sampaikan pertanyaan lumayan banyak. Pada tahun 1980-an apakah UGM sudah memiliki sistem nomor induk mahasiswa? Apapun namanya, sistem penomoran mahasiswa. Sejak apa? Tahun 80-an. Ada nomor induk mahasiswa. Ada ya? Oke, saya lanjutkan. Apakah pada saat itu setiap mahasiswa itu memiliki transkrip nilai? Transkrip nilai Ya, itu saya meminta. ya meminta ya. Ya. Keterangannya persis yang tadi ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Pertanyaan saya selanjutnya bahwa transkrip nilai itu ditulis tangan atau diketik? Diketik. Diketik ya. Ya. Bisa tidak transkrip nilai seorang mahasiswa itu tidak diketik tapi tulisan tangan dan itu berada di tangannya. Jadi misalkan saya alumni Fakultas Kehutanan, saya memiliki transkrip nilai tapi transkrip nilai saya tidak diketik tapi tulisan tangan. Mungkin tidak? Tidak mungkin ya? Oke, tidak mungkin. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah setiap mahasiswa program Strata 1 Fakultas Kehutanan UGM itu wajib menempuh yang namanya satuan kredit semester? Ya. Wajib ya. Kalau S1 berapa satuan kredit semesternya? 160. 160. Apakah ada persyaratan tertentu ya? Karena Anda mahasiswa tentu Anda tahu bahwa sebelum seseorang mencapai S1 apa yang harus ditempuh dulu?
berapa SKS seseorang itu sebelum KKN harus menempuh supaya bisa melanjutkan S1? Seingat saya setelah Ya. di atas 120 SKS. Di atas 120 SKS, ya betul. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan saudara bisa punya SK-nya Pak Kasmujo. Tentu Anda juga tahu kan ini mau sidang kan? Apakah saudara pernah lihat langsung arsip akademik atas nama Joko Widodo? Pernah. Pernah? Ya. Lihatnya di mana? Jadi pada tanggal bulan Juli kalau salah ya, itu tanggal 16 Ya, 16 Juli. saya diundang oleh Dekan Fakultas Kehutanan Oke. dan beberapa teman diundang, Ya. 10 orang lah ya. Kemudian juga saya lihat ada wakil rektor Ya. itu, kemudian ada guru-guru besar di lingkungan Ya. Fakultas Kehutanan, Ya. kemudian dekan-dekan di lingkungan Universitas Ya. diundang. Terus diminta untuk melihat Ya. dokumen perkuliahannya Pak Joko Widodo, termasuk dokumen saya ada di sini. Iya. Terus? Jadi saya melihat. Ya. Apa saja yang Anda lihat di dokumen Pak Joko Widodo? Apakah hanya transkrip akademik? Apakah termasuk di situ Anda diperlihatkan skripsi? Skripsi itu depannya saja seingat saya. Di cover mukanya saja. Ya. Saya ingin menanyakan, bisa tidak kalau saya ini mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, skripsi saya tidak ada tanda tangan pembimbing, baik pembimbing utama maupun pembimbing pembantu, tapi saya lulus sarjana. Bisa punya saya nggak ada tanda tangan. Ya, bukan pertanyaan saya. Itu kan arsip saudara, tapi di perpustakaan ada tanda tangan nggak? Banyak yang tidak ditandatangan. Iya, enggak, pertanyaan saya mungkin tidak, karena teman Anda tadi mengatakan tidak mungkin seorang yang menempuh S1 itu skripsinya tidak pernah ditandatangani dosen pembimbing, tidak mungkin. Minimal pembimbing utama. Saya hanya ingin tanya. Ya. Boleh saya jelasin sedikit? Iya, saya enggak. Anda bukan ahli. Saya hanya tanya, apakah bisa orang yang memiliki skripsi tetapi tidak ada tanda tangan satupun pembimbing utama atau pembimbing pembantu tapi dia bisa lulus sarjana? Itu saja pertanyaan saya. Iya. Karena gini Pak, punya saya. Enggak, saya tanya itu, Anda bukan ahli, saya enggak tanya skripsi saudara. Saya hanya Justru apa yang dimaksud saudara Muhammad Taufik itu mah pendapat gitu. Dijawab saja. pengalaman dia, bro. Jangan pertanyaannya mungkin. Iya. Saya bisa tidak. Enggak, saya tidak tanya mungkin. Saya tidak tanya mungkin, bisa tidak. Saya pertanyaan bisa tidak. Ya, bisa tidak seseorang alumni, seseorang yang kuliah di Fakultas Kehutanan, skripsinya tidak ada tangan, dia bisa sarjana. Kalau saudara jawab, Iya. tahu jawab, kalau tidak tahu. Iya, Tidak tahu. tidak tahu ya. Oke. Ya. Iya. Iya. Jangan gara-gara bertanya, Iya. yang faktanya saja yang saudara alami. Iya. Iya. Oke. Nah, ini kembali awal, saudara di asosiasi alumni UGM itu namanya Kagama ya? Ya. Ada nggak ikatan alumni sendiri yang misalkan Fakultas Kehutanan, ada nggak ikatan alumni fakultas yang khusus kehutanan begitu? Adanya Kagama HUT. Kagama HUT ya, Kagama HUT. Pak Jokowi terdaftar tidak di Kagama HUT? Tidak tahu. Tidak. Saudara pengurus? Tidak. Terus saudara pengurus di mana? Saya pernah jadi pengurus Kagama. Kagama. Ya. Ya. Termasuk kalau Kagama itu yang besar ya. Itu berarti membawai di situ Kagama HUT ya. Ya. Tapi saudara tidak tahu apakah Pak Jokowi terdaftar di Kagama atau tidak? Terdaftar tahu. Loh, tadi mengatakan Kagama HUT tidak tahu, kok bisa tahu Kagama tahu? Bagaimana yang benar? Karena waktu itu saya sebagai pengurus Kagama, Ya. itu Pak Ganjar memberikan kartu anggota. Iya. Itu Ya. tahunya. Yang memberikan saudara atau Pak Ganjar? Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak di dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 Fakultas Kehutanan itu mengadakan reuni, mengundang dan menyebut alumni UGM Insinyur Joko Widodo Wali Kota Solo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM? Pernah nggak ada acara seperti itu? Saya ingat saudara aja.
Tahun berapa itu? Tahun antara tahun sekarang saya perpendek aja, antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Cukup dari kami, mungkin barangkali rekan kami akan menanyakan. Kami teruskan beliau. Ya. Jadi kan saudara saksi kan menyatakan bahwa sistematika dari KKN. Jadi KKN ini adalah program, kemudian di akhir nanti ada karya tulis yang betul. Jadi saya lebih dahulu menanyakan karya tulis saudara saksi ini tadi kan saudara sebut sebagai permasalahan hutan, problema hutan. Itu skripsi atau tesis? Itu skripsi. Skripsi. Ya. Kalau Bukan tesis, Pak. Kalau tesis, Kalau tesis menurut sepengetahuan saksi Atau tapi saya tahu skripsi. itu skripsi. Pada saat saudara saksi menempuh kuliah, itu apakah sudah ada program magister waktu itu? Saya lupa Pak, tidak tahu. Atau punya kakak kelas yang mengambil program magister di kos berarti bantah. saudara saksi? Beda aku tidak mungkin ijazah. Jangan ditanya lagi. Saudara tadi kan menyatakan saudara saksi juga melaksanakan KKN. Nah, KKN yang saudara saksi lakukan ini apakah berbarengan dengan saat saudara menulis karya ilmiah problema hutan, atau setelahnya atau sebelumnya? KKN dulu Pak. KKN dulu baru menulis. Berarti ada jeda. Mama, saudara saksi mengambil KKN ini berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Kemudian menulis problema hutan Dengan penelitiannya 7 bulan. 7 bulan. Ya. Mungkin tidak ketika seorang mahasiswa ini mengambil KKN yang 3 bulan itu pada awal tahun, kemudian bisa lulus di bulan November. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saudara saksi tadi kan juga menyebutkan masalah Pak Kasmujo. Sepengetahuan saksi tadi Pak Kasmujo ini sebagai apa? Jadi Pak Kasmujo itu sepengetahuan saya itu karena tidak di jurusan saya Pak ya, itu mengajar struktur dan ilmu kayu saya. Baik. Berarti tidak ada di jurusan. Tidak ada di jurusan saya. Berarti pada waktu itu Fakultas Kehutanan UGM itu sudah ada penjurusan ya Pak? Ada jurusannya? Waktu itu tidak ada peminatan dari saya sampaikan. Peminatan. Iya. Peminatan yang tadi Bapak sampaikan kan ada silvikultur, Ya. terus kemudian Teknologi kayu dan manajemen hutan. manajemen hutan. Ya. Kalau teknologi hasil hutan berarti belum ada waktu itu ya? Itu nama lain Pak. Nama lain dari silvikultur atau? Oh bukan, teknologi hasil hutan, karena waktu itu kan hasil hutan utamanya itu kayu, maka sering orang menyebutnya teknologi kayu gitu. Itu apakah nama resmi yang diberikan UGM atau bagaimana? Saya nggak tahu, tapi kalau saya tuh sering ingatnya teknologi kayu. Teknologi kayu. Iya. Itu juga ada mungkin Bapak punya dokumen, karena dokumen Bapak yang Bapak bawa kan juga lumayan lengkap. Mungkin Bapak, karena Bapak juga bisa mengakses SK-nya dari Pak Kasmujo, mungkin Bapak mempunyai bukti yang menyebutkan bahwa pada tahun 80-an itu di UGM Fakultas Kehutanan itu ada yang namanya jurusan teknologi kayu. Ada tidak? Jurusan tidak ada Pak, ada peminatan. Peminatan. Iya. Oke. Peminatan teknologi kayu. Iya. Ada. Ada. Bisa ditunjukkan. Oh saya nggak punya. Kalau untuk jurusan teknologi hasil hutan ada tidak?
Ya itu sebenarnya dua penamaan yang untuk yang sama. Cuma kami lebih suka menyebutnya teknologi kayu. Karena hasil hutan itu memang utamanya kayu. Ya. UGM lebih suka menyebutnya yang mana? Teknologi kayu atau teknologi Saya nggak tahu. hasil hutan? Ini teman-teman aja Pak yang suka nyebut itu teknologi kayu. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi kan Bapak juga sebutkan ada Pak Kasmujo. Tadi Bapak juga sudah jelaskan Bapak bisa mendapatkan SK mengajar Pak Kasmujo dan SK membimbing Pak Kasmujo. Itu dari siapa, Pak? Tadi saya kira udah dijawab pertanyaan itu. Memberikannya pada kesempatan apa? Mau sidang di sini. Ya, pada saat diskusi Diskusi saat sebelum sidang atau sebelum kapan bisa dijelaskan? sebelum sidang. Sebelum sidang ini. Ya, saya nyari-nyari. Mohon maaf, itu dalam situasi acara apa begitu mungkin Bapak diundang atau bagaimana begitu? Oh enggak, kan sebelum kesini kan biasa kita ada diskusi-diskusi kan, terus saya penasaran ini gimana sih gitu kan. Ada kok saya punya. Terus, Ada SK-nya Pak Kasmujo Iya, gitu. gitu aja. Itu siapa yang bilang seperti itu? ya orang kampus di Fakultas Kehutanan. Orang kampus. Berarti Bapak diundang ke Saya datang ke sana. Oh, Bapak Datang datang ke karena pengen tahu saja. Itu aja. Pak Kasmujo-nya tahu? Sebenarnya udah nggak di kampus Pak. Enggak, maksudnya ketika Bapak itu membawa SK itu, apakah sudah dengan seizin Pak Kasmujo atau? Oh saya nggak tahu karena saya kan terima dari orang lain. Makanya demi kejelasan ini Pak, yang memberikan Bapak ini siapa namanya? Bisa Bapak sebutkan namanya? Staf di Dekan Fakultas Kehutanan. Saya tahu namanya. Staf di? Di kantor Dekan Kehutanan. Pandekan. Oh ya, staf dekan berarti. Apakah tahu-tahu staf dekan ini memberikan ke Bapak? Bapak ini saya kasih Pak SK-nya Pak Kasmujo nanti Pak ke sidang atau? Oh enggak, saya tadi awal cuma pengen tahu aja Pak. Pengen tahu lihat penting juga nih saya pikir gitu. Apa pernah bimbing gitu? Fotokopi gitu. Ya, berarti kan Bapak tadi sudah apa namanya? Tetapi ada video Pak di YouTube ya yang di situ kan juga ramai juga. Di situ kan Pak Kasmujo juga menerangkan dengan ucapannya sendiri bahwa pada tahun-tahun segitu itu Pak Kasmujo bukanlah seorang pembimbing skrip gitu. Menurut Bapak ini kan yang mengalami sendiri itu Pengetahuan jangan. sepengetahuannya Bapak itu bagaimana? Saya nggak tahu. Ya. Tidak tahu. Ya. Padahal itu berlawanan begitu. Karena beda jurusan. Oh, beda jurusan. Beda jurusan. Baik. Beda peminatan lah gitu ya. Beda peminatan berarti tadi bukan jurusan ya Pak ya. 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 Kemudian tadi kan di awal Bapak tadi ketika ditanya oleh apa namanya kuasa hukum dari tergugat satu, kan Bapak menjelaskan bahwa Bapak tahu ijazahnya Bapak Jokowi ini asli. Ya. Itu dari mana? Ya karena saya melihat wisuda Pak Jokowi. Wisuda. Iya. Tapi melihat ijazah asli? Tidak. 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 Bapak tahu maksudnya pada waktu memperoleh ijazah itu bagaimana gitu Bapak? Tidak. Alasannya Bapak kok bisa mengatakan di depan sidang ini bahwa ijazah itu asli? Iya kan karena melihat wisuda aja, melihat wisuda pasti kan dia terima ijazah. Hanya melihat wisuda saja, Iya, betul. tapi tidak pernah melihat ijazahnya, tidak pernah melihat objeknya, Tidak pernah. tidak pernah. Ya. Ini tentang masalah tadi Pak skripsi yang sudah ditanyakan oleh rekan kami. Jadi keberadaan skripsi yang ada di perpustakaan itu kan Bapak tadi menyatakan bahwa ada beberapa yang tidak ditandatangani kan begitu. Itu yang di perpustakaan Pak. Kemudian pertanyaan saya, apakah setiap skripsi yang ada di UGM itu bisa lolos tanpa ditandatangani Pak oleh dosen pembimbing atau MD? Tidak tahu. Tidak tahu Pak. Sekarang gini Pak, Bapak waktu mengajukan skripsi
proses Bapak saja. Waktu Bapak ini mengerjakan skripsi, itu kan pasti ada yang namanya bimbingan dan lain sebagainya. Kan? Bapak sebagai temannya Bapak Jokowi, apakah pernah tahu bahwa pembimbingnya Pak Jokowi ini adalah Pak Kasmujo? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah pernah curhat, Pak? Bahwa Pak Kasmujo ini orangnya galak sekali, bolak-balik, saya suruh revisi dan lain sebagainya begitu? Tidak pernah tahu. Tidak pernah dicurhati Pak Jokowi. Tidak tahu. Presiden mungkin. Oh, enggak, maksud saya pada waktu Bapak Kan teman sebagai dekat. mahasiswa dulu, Teman dekat. bukan waktu sekarang atau kemarin waktu presiden, bukan. Yang kita tanyakan kan karena Bapak menjadi saksi di sini kan sebagai teman kuliah pada waktu itu. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa kosnya juga tidak tahu, tapi dekat enggak Pak kosnya? Ya, tahu daerahnya aja Banjiro, Pak. Saya di Banjiro, beliau di Banjiro. Oh, di Bajiro. Kalau sama-sama di Bajiro. Bapak kan tadi bilang kalau pulang biasanya bareng. Itu jalan Biasanya pernah bareng. pernah bareng. Iya. Itu beliau biasanya naik sepeda motor atau jalan kaki begitu? Naik sepeda motor. Saya ikut. Sudah naik sepeda motor. Oh, ikut Pak. Kalau pulang ke Solo Pak, pernah cerita enggak? Apakah pakai Pramek atau KRL begitu? Nggak tahu. Ataukah naik motor begitu? Nggak tahu. Andong. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saya lanjutkan. Tentang tadi Pak, skripsi Pak. Jadi tadi kan tentang Bapak kan juga sudah menerangkan bahwa bahkan Bapak membawa SK-nya Pak Kasmujo. Tetapi kan saudara saksi kan juga tidak mengetahui kalau pembimbingnya Pak Jokowi ini Pak Kasmujo. Nah ini dalam acara-acara alumni, temu alumni, itu apakah pernah dibahas gitu sama Pak Jokowi? Enggak. Tidak juga. Enggak. Pengetahuan saya tidak. Kalau Bapak waktu skripsi ingat nggak Pak, siapa pembimbingnya? Pembimbing saya Pak Joko Marson. Pak Joko Marson. Itu pembimbing skripsi yang Bapak alami itu satu atau dua atau beberapa orang? Di waktu saya ada Dua orang. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak kan tidak pernah melihat ijazahnya asli Pak Jokowi. Bapak pernah melihat apa yang diupload oleh Dian Sandi? Sepintas saja. Sepintas. Iya. Apakah itu mirip dengan ijazahnya Bapak? Saya kan wisudanya beda Pak. Saya wisudanya 86, jadi saya nggak bisa. 86. Iya. Sepintas kira-kira sama atau tidak? Nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Mohon maaf, ijazah Bapak saat ini apakah juga dibawa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Iya, di bawah. Ada fotonya? Bukti terima penyitaannya saya. Untuk fotonya, foto ijazahnya, ijazah Bapak. Ijazah saya ada fotonya, tapi hitam putih, Oh, hitam putih, Iya. tidak berwarna. tidak berwarna. Cukup. Cukup. Empat dulu ada empat atas pertanyaan. Kami akan lanjut ke kesimpulan lagi. Ya. Apa ini? Saksi ya, Joko Widodo ya, Jokowi ya, Jokowi itu siapa? Yang jasa yang sudah disebutkan tadi, yang sudah itu, apakah itu sama? Sama Pak. Apakah sama yang dengan mantan Presiden RI juga? Sama. Joko Widodo, Jokowi, Ya, ya ini sudah juga sama. Ya. Tapi saya kira sampai persidangan hari ini belum pernah ada ijazah. Gandung juga. Ya, Pak saksi kan yang ngomong. sama. Yang di Balai Kota sama.
Itu ya. Ya, Kalau pas muncul itu ya, sarjana muda atau insinyur? insinyur. Tahu dari mana? Ya, kita tahu dari dulu kalau sarjana muda nggak mungkin jadi dari dosen. Tahunya dari Kan beliau mengajar mata kuliah struktur kayu. Beliau nilai loh dia. Pada saat itu nilai loh. Iya, iya. bukan sarjana muda, Bukan, bukan ya. bukan. Berarti surat dan pelatihan dari UGM dari pembimbing ya. Iya. Itu apa dari situ? Kamu tampil apa pembimbing berat itu? Walau Ada pada pertanyaan dari kuasa hukum atau yo tiga dan iya. yang bertanya dari kami. Pernahkah saudara saksi melihat video atau klarifikasi yang disampaikan oleh rektor atau wakil rektor tentang pernyataan atau terkait dengan bahwa benar Pak Jokowi itu adalah alumni dari, apakah ada pernyataan di dalam video atau press release yang Langsung ngomong ini datanya salah. Berarti ralat. dari pernyataan itu atau video itu ada yang hal yang disampaikan oleh rektor atau wakil rektor yang tidak benar atau sudah sesuai dengan apa yang saudara ketahui bahwa memang Pak Jokowi itu adalah alumni UGM? Ya, sudah sesuai. Tanggal 15 April. April 2025, Bapak ikut juga dengan Pak Tommy tadi. Saya termasuk di benar. Tidak sempat ditunjukkan Biasa. apa namanya dokumen apa istilah dokumen pendidikannya Pak Jokowi pada saat itu Akademik. di depan Pak Roy Suryo dan Budipa dan Pak Waktu itu ada skripsi yang ditunjukkan, cuma saya nggak tahu skripsinya siapa. Dua saksi bertolak belakang. ya. Jadi waktu Bapak melihat dokumennya pendidikannya Pak Jokowi itu bukan di tempat itu, bukan sebelumnya ada. Iya. Apa saja itu Pak? Yang di situ itu skripsi yang saya lihat. Pada waktu tadi kan ditanyakan kuasa P, kan ada data apa ya diperlihatkan UGM mengenai data apa istilahnya akademik. Oh, itu beda Pak, itu di 16 Juli Pak. Oh 16 Juli Iya. berarti sehabis Yang sampai rame-rame Cara itu ya. memperolehnya namanya unlawful legal. Memperoleh secara melawan hukum. Yang saya lihat ada wakil rektor. Tidak, maksudnya datanya Pak Jokowi. Apa? Ada data registrasi, registrasi ada data janji mahasiswa, Bahaya. data KHS, ya, Berapa bayaran 600 ribu saya itu? data skripsi, tapi Berapa hari nggak ini? Pak itu aja. ya ini saya lupa Pak. Tadi lain ada yang lihat. Kalau Cepet 1 juta. ijazahnya itu fotokopinya ada nggak? Sempat dilihatnya nggak di situ? Tidak. Nggak dilihatkan juga fotokopinya. Oh, saya lupa, karena saya nggak sampai melihat banyak itu. Kalau saya Ini kita mau bersatu lalu kita runtuh naik rayon itu oke. kalau ijazahnya nggak ada di situ, hanya fotokopi seperti itu. Fotokopi satu saya nggak lihat. Artinya kan nggak detail waktu-waktu lihat kita lagi meriksa saya. Terus tujuan Bapak diminta di situ apa? Saya nggak tahu ya, waktu itu diundang dan juga dekan-dekan di lingkungan UGM untuk melihat dokumen perkuliahan Pak Jokowi itu saja. Terus siapa saja tanggal 16 Juli? Ada teman-teman satu angkatan, ada dekan, batu dekan, ada guru besar Fakultas UGM, ada wakil rektor, ada 2 sebenarnya saya. Cuma ada dekan-dekan di lingkungan Gajah Mada saya nggak tahu. Ya tinggal ya plus tadi ya itu tadi yang ditunjukkan sebagai keterangan Data dokumen rekam jejak perkuliahan Pak Jokowi, mulai registrasi, pernah ditanyakan tidak Pak kalau ijazahnya itu memang hanya satu, artinya untuk dokumen di sana memang ada apa istilahnya salinannya itu yang asli nggak ada.
Kenapa? Ya memang kan Jasanya satu. yang asli cuma satu. Jasanya atau berapa? Dia tidak ada salinan untuk ini diberikan salinan jasanya, yang aslinya disimpan di anu lagi nggak ada kalau nggak bisa kalau kejadian itu. Nah, maksudnya yang untuk dokumennya juga tidak ada. Itu memang menurut pengetahuan Bapak, memang sudah seperti itu atau hanya berlaku dulu kan atau bagaimana? Saya nggak tahu. Itu sudah ahli Pak Hakim mau pertanyaannya. Saya Aku mesti orang mungkin sepengetahuan Anda tidak mungkin tanya gitu. Ya, saksi ya, kalau jadi saksi kelihatannya mudah. Ya, saksi ya tahu saja sebenarnya. Tidak nanti ini padahal bagian ini tahu, padahal nggak tahu. Ya, bahwa pengunjung juga kan untuk menjadi saksi kayaknya seperti tahu. Atau persidangan kebanyakan susah orang mereka tidak lupa, terutama manusia ya, manusia lupa. Jadi kemudian ya, terima kasih sudah bertanya ya. Tanggapan nanti kesimpulannya ya boleh silakan. Monggo, terima kasih Pak. Ya, sidang selanjutnya adalah saksi dari tergugat 2, 3 dan turut tergugat ya. Dari siapa? Oke, kami dari 3 ya, 3 dan tergugat 2 ya mengajukan saksi. Tidak ada saksi. Ya, sekarang Menanggapi saksinya dalam tanggapan. saya masih ada saksi lagi saya berikan. Tolong tolong dihadirkan Egy Sujana dan Elida Meti. Itu pimpinan saudara. Sorry. Kita nggak kenal. Ya. Siap Bapak. Ya. kita berbeda dengan tahun ini silakan. Ya. Ada orang berkembang jangan kita bertanya pada saksi ya. Ya. Kita masih saksi dari tugas saksi ya. Tadi melihat di TV itu saja Pak. Ya. Saya mohon dicatat itu. Ya. Dari tugas sampai cukup 2, 3 dan tugas cukup. Ya, sidang selanjutnya juga pada hari Selasa pada 3 Februari yang sekitar 3 pagi ya. Ketua ulama adalah panggil ini kepala tanggal kita yang hadir ya untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut dan sidang saya dan sidang itu. Ini seperti ya, ini bro. Ini jangan dong. Sekedar. Oh, tadi tidak ada magnetnya ini. Oh iya. 2. Akhirnya terpancing lagi nih beli akhirnya nesu. Lah nanti kena hujan lah Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Ini press conference-nya singkat aja ya karena pada belum sholat ini tadi. Nggih, singkat aja. Monggo di mana? Ya. Tolong teman-teman saya di sini ya. Jadi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. 3 hal yang saya sampaikan.
Dua saksi sepakat mengatakan tidak mungkin di UGM itu skripsi tanpa ada tanda tangan pembimbing. Minimal dijawab oleh saksi pertama tadi, pembimbing utama. Ya, jadi itu prinsip. Lalu yang kedua, selama persidangan hingga hari ini sudah kami tanyakan, mereka belum pernah yang namanya melihat ijazah asli. Tadi semua dengar ya, baik saksi pertama maupun saksi yang kedua. Lalu yang ketiga yang sangat mencerahkan pada persidangan hari ini ya, bahwa buku alumni itu mereka mengakui betul, enggak jangan dipotong, tetapi tidak pernah ada ralat. Jadi dan Anda teman-teman lihat ya, pada bulan April ketika kami mendaftarkan perkara, teman-teman Pak Jokowi yang mengaku alumni SMA 6 Surakarta mengajukan intervensi ya. Lalu pada hari ini kepada kedua orang saksi saya tanyakan, buku ini benar-benar ada, foto-foto ini ada. Saya tutup tadi tekniknya bertanya, saya tutup datanya. Ini gambar Pak Jokowi benar, tetapi datanya katanya tidak benar dan tidak pernah diralat. Itu buku terbitan Agustus 1988, judulnya adalah 25 tahun reuni alumni UGM Fakultas Kehutanan. Gambar-gambarnya ada tadi, tetapi fotonya diakui, datanya tidak dibantah. Itu saja. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, dan seperti tadi kami utarakan, itu memang hasil penelitian. Saya sama Andika pada saat itu. Jadi kami ketemu dengan keluarga almarhum Pak Bambang Raharto, itu memang seperti itu. Dan kita ketemu ada keluarga yang bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, 5 orang itu alumni Fakultas Kehutanan. Ya, jadi secara umum saya sebenarnya sedih juga ya, persidangan berkali-kali di mana sampai hari ini ijazah itu tidak pernah diperlihatkan oleh UGM. Karenanya menurut saya kalau sesuatu yang didalilkan itu tidak ada, seorang tidak bisa dihukum. Jadi tidak bisa menghukum Roy Suryo, Rismond, Tifa mengatakan ijazah Jokowi palsu. Yang asli aja tidak pernah ditunjukkan kok, dan berbagai versi. Dan yang paling mencengangkan, semua dua saksi mengatakan tidak mungkin di UGM itu ada ijazah, stempelnya di belakang foto. Itu saja teman-teman ya. Oke, silakan. Bukan dikit aja. Ini yang paling pokok. Jadi dalam sidang tadi, intinya kita melihat ijazahnya temannya Pak Jokowi itu juga ada emboss dan watermarknya. Jadi ini posisinya maju kena, mundur kena. Ya. Kalau maju, katakanlah ijazah ditunjukkan, tapi tidak ada watermark dan embossnya, berarti dan fotonya stempelnya di belakang foto. Berarti palsu. Tapi kalau ditunjukkan ternyata ada emboss dan ada watermarknya, berarti asli. Kalau asli berarti yang kena siapa? Bukan Roy Suryo, bukan Rismond, bukan Dr. Tifa, tapi satu orang yang mengunggah dokumen palsu adalah Dian Sandi. Nah, cukup. Terima kasih saja. Mas, kita sholat. Cair. Yang pertama Pak Saminuddin. Bapak Saminuddin ini kebetulan satu angkatan juga wisuda bersamaan. Dan mengetahui secara pasti tentang perjalanan perkuliahan Pak Jokowi mulai dari awal masuk sebagai mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan UGM sampai pada wisuda bersamaan dengan saksi yang pertama. Ya, demikian pula saksi yang kedua, Bapak Toha Iskandar, dalam keterangannya memang benar yang bersangkutan ini satu angkatan dengan Pak Jokowi, akan tetapi ketika wisuda Bapak Toha Iskandar ini dia periode di kemudian. Dan terkait dengan ijazah baik Pak Jokowi maupun saksi-saksi, karena satu angkatan juga wisuda bersamaan, materai yang tertempel di dalam ijazah tersebut adalah sama, warnanya hijau, begitu pula nilainya
Rp100. Jadi selama ini ada saksi maupun kuasa hukum pihak penggugat di dalam pernyataannya bahwa terkait dengan materi tersebut diragukan karena bukan 500, maka hari ini terjawab sudah. Begitu juga terkait dengan foto diri Pak Jokowi yang mengenakan kacamata, itu pun terjawab baik oleh saksi maupun aturan hukum yang dibuat oleh pihak Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari ini, bahkan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi, mulai masuk sebagai mahasiswa baru sampai terjadinya reuni dan seterusnya, semuanya terdokumentir, termasuk foto wisuda, kamera yang dipergunakan sidang pada hari ini oleh Pak Saminuddin juga diperlihatkan kepada majelis hakim. Dan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi yang hadir pada hari ini, oleh karena sebagai teman Pak Jokowi mengetahui secara pasti sebetulnya siapa wajah yang berupa foto yang ada di dalam surat gugatan. Dalam keterangannya itu adalah Hari Mulyono, yang notabene itu adalah almarhum sebagai adik ipar Pak Jokowi. Tetapi faktanya hari ini terjawab bahwa itu bukan Hari Mulyono tetapi saudara Sigit, ya, teman satu angkatan juga. Jadi itulah fakta-fakta persidangan pada hari ini. Sedangkan untuk sidang yang akan datang kami akan hadirkan teman Pak Jokowi pada itu KKN tetapi bukan satu fakultas untuk menjelaskan mengenai kegiatan KKN yang selama ini diragukan oleh pihak penggugat. Semoga dengan adanya saksi yang kami hadirkan untuk sidang yang akan datang, terjawablah sudah persoalan yang terkait dengan masalah KKN yang selalu dipertanyakan oleh pihak penggugat. Terima kasih. Pak Irfan, soal pengajuan bukti ke Polda Metro Jaya gimana Pak? Untuk Polda Metro Jaya sampai saat ini pula belum terjawab, dan nanti kalau sudah terjawab saya akan sampaikan kepada majelis hakim untuk diberi ruang dan waktu mengirimkan sebagai bukti tambahan. Karena sementara ini di dalam ekot kan tidak tersedia adanya bukti surat, melainkan agendanya khusus untuk keterangan saksi-saksi. Pak, ini Pak, mulai dari buku alumni yang ditanyakan oleh pihak tergugat, Mas Pak, Itu kan ada salah satu data terjadi kekeliruan, menurut saya itu kesalahan minor, hal yang lazim menurut saya. Iya. Dan kan ada bukti-bukti lain yang mendukung kebenaran. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih.